Harusnya kan yang dilihat komen dari para juri, bukan SO-nya. Kalau saya pribadi. Ya, cuekin aja Mbak. Iya, dicuekin. Cuman kadang-kala masih ada orang bego gitu ya. Boleh kan saya ngatain bego kan? Mereka kan ngatain saya bego. Boleh kan saya ngatain juga bales kan? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh kan? Berarti SO itu nggak penting ya. Kalau buat saya selalu bilang, ini udah 10 besar. Ini udah 10 besar, apalagi sekarang 7 besar. Jadi nggak ada yang nggak bagus. Mereka bagus. Kecuali mereka nggak nyanyi dari awal sampai akhir, baru aku nggak SO. Lah, kita ini sekarang juri tuh udah tinggal menikmati, udah tinggal mendengarkan seperti apa, apakah mereka bisa menjalankan treatment dengan baik atau tidak. Apakah mereka fokus atau tidak, itu kan. Itu kan, intinya itu kan. Nah, kalau misalkan udah ada dari bos bilang, ini kayaknya kita udah lebih ketat lagi untuk DP jangan SO ya. Untuk kali ini gak perlu mereka dikasih semangat karena mereka udah begini, karena mereka udah begitu, baru aku dengerin. Tapi selama bos aku bilang DP, ikutin hati nurani. Kalau ini kan sudah bagus semua. Kalau memang kamu perlu memberikan SO buat anak-anak itu, kasih SO buat anak-anak itu. Kasih semangat buat anak-anak itu. Itu berarti tugas saya. Berarti tandanya saya mengapresiasi. Makanya kalau ngelihat SO itu harus dilihat isinya. Orang ini ngomong apa ya? Catatannya apa ya? Gitu, ya. Oke. Nah, kamu jangan menyamain juri A dengan juri B, beda. Juri A dengan juri B punya tugas masing-masing, nggak bisa. Kita itu udah di briefing. Kita itu sudah ada yang mengatur. Jadi nggak bisa kamu mengatur kita. Segala apa, kalau kamu nggak mau diatur sama bos kamu, ya kamu ya susah. Kalau Wika tugasnya apa? Kak Wika tugasnya, saya nggak tahu briefing yang dikasih ke Kak Wika apa, karena setiap juri punya briefing yang berbeda-beda dan kami nggak pernah barengan kalau briefing. Terkecuali penentuan siapa yang lolos dan tidak lolos baru kami disatukan. Tapi ketika kami dikasih satu-satu dari heart to heart antara bos dengan kami, itu berbeda briefingnya. Kamarnya aja berbeda. Nah ya, aku tuh menghargai usaha orang, menghargai bagaimana dia. Gini loh guys, gini loh, gimana ya ngomongnya ya? Kalau kamu wanita, kamu punya anak, kamu pasti bisa menghargai perasaan seorang ibu yang melihat anaknya lagi berusaha. Itu aku posisinya. Jadi posisi aku di situ. Tapi aku nggak tahu ya. Mudah-mudahan orang TikTok nih banyak orang pinternya, kayak di Instagram. Mudah-mudahan gitu loh. Ya kan? Jadi jangan sampai banyak orang yang nggak pinternya gitu. Saya sedih jadi kalau saya ngejelasinnya. Jadi harus jadi artis. Kalau misalkan masih nggak paham, kayaknya harus jadi artis dulu biar paham. Gitu. Kalau nggak ikhlas tersenggol, ya kalau misalkan nggak ikhlas tersenggol, ya kamu harus kasih virtual gift dong. Ya gimana? Kan mereka sudah bagus-bagus semua. Ingat, 10 besar tuh tidak ada yang tidak bagus. Yang komen bocil mi, iya. Makanya bocil-bocil itu harus dididik dan dibina, dikasih tahu bahwa setiap juri itu sudah punya tugas masing-masing. Nah, yang memang kebetulan aku tuh akan selalu memberikan SO buat para peserta siapapun itu walaupun melakukan kesalahan. Karena itu adalah bentuk apresiasi dari saya. Lah kalau Ibu Mae berbeda lagi, saya nggak tahu briefingnya Ibu Mae kayak gimana dengan bos-bos. Nah kalau aku briefingnya seperti itu, ya, oke, udah paham dari sini. Jadi nggak boleh ngata-ngatain orang bodoh, nggak boleh ngata-ngatain orang goblok, nggak boleh. Nanti kalau saya katain balik nggak mau, marah. Ya, nanti kalau saya katain balik, kamu tuh yang bodoh. Karena kamu bukan artis, kamu nggak di briefing, kamu bukan juri. Nanti marah. Nanti dibilang Dewi selalu benar.
Gimana? Kan nggak bisa gitu. Jangan mencubit kalau nggak mau dicubit. Ya, oke. Udah ngerti dari sekarang. Kasihan guys. Oh, iya, kasihan dong. Kasihan para peserta itu loh. Kalian kan belum pernah jadi kayak mereka. Makanya tidak ada sesuatu yang mudah. Semua itu pasti butuh proses ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan buat mereka-mereka yang ngatain saya BODOH, yang ngatain saya itu tidak pantas menjadi juri, kita kasih vitamin otak supaya otaknya mereka supaya mereka bisa mikir yang baik. Harus minum vitamin otak biar otaknya cerdas. Bagaimana guys? Setuju nggak guys? Buat para yang kasih aku gift, nggak usah aku kasih gift, koin nggak usah sayang. Mendingan kalau aku jualan, kalian beli jualan aku aja. Ya, setuju ya, setuju. Harganya murah loh vitamin otak. Jangan cuma bisa beli bakso, jangan hanya cuma bisa beli seblak, jangan hanya cuma bisa ngetak-ngetik doang. Jangan hanya cuma punya handphone, smartphone, tapi orangnya nggak smart. Harus beli vitamin otak biar punya otak. Nah, bahwa segala sesuatu itu ada peraturannya. Kata bos, kalau lu gak ikutin peraturan gue, jangan jadi karyawan gue atau jangan jadi artis gue. Kalau lu ikut peraturan gue, ya karena gue bos lo. Di mana-mana kayak gitu, guys. Ya, jadi biar kalian otaknya itu cerdas, beli vitamin ada tuh di TikTok gue ya, guys. Dan juga setuju Mi betul, ya, paham ya. Itu penting buat otak kita, buat kecerdasan, buat daya fokus. Nah, anak-anak pesertaku aja nanti juga minum vitamin otak supaya dia fokus. Karena kan PR-nya banyak, tantangannya banyak dari Indosiar. Itu dari Indosiar sudah ada latihan. Gimana kalau misalkan jadi artis yang sesungguhnya setelah kompetisi. Misal, tiba-tiba kayak saya, kadang-kala nggak latihan sama bandnya, tiba-tiba kadang-kadang nadanya lebih tinggi dari yang kita mau. Nah, itu kan sebagai artis harus bisa menempatkan situasi, harus bisa menempatkan diri. Bagaimana cara bisa mengontrol emosi kita supaya tetap kelihatan bagus, menjadi tontonan yang bagus. Nah, itu juga PR buat para peserta ya. Jadi mendingan beli vitamin deh ya, supaya berotak. Nah, jadi biar otak-otaknya itu bermain. Nah, ya. Aku sudah check out nih Kulvita, bagus sayang ya. Mungkin nanti penentuan mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Mungkin nanti 3 besar mungkin, 3 besar apa 5 besar, tapi aku nggak ngerti ya. Apakah mungkin loh, karena aku bukan bosnya. Ya mungkin virtual gift nggak ada, tapi aku nggak tahu karena kan yang menentukan itu bos. Aku tuh apa kata bos aku aja yang ngatur ya. Nggak ngerti soalnya aku tuh kalau ngatur mereka itu kayak nggak punya sopan santun gitu loh aku itu. Ya, jadi mendingan aku ngikutin peraturan-peraturan karena memang aku kerja di sana sebagai artis, sebagai juri, ya aku ngikutin aja ya. Jadi aku nggak paham tentang kayak gitu sayang. Nanti kalau ternyata memang ada penentuan dari juri, entah itu 3 besar atau 5 besar, kita pasti akan kasih tahu ke kalian semuanya, sabar ya. Oke. Pendukungnya Royal ke Shakira, bagus dong. Bagus dong. Kita harus bisa mencontoh Sidrap kalau kayak gitu. Ya kan? Karena apa? Karena pendukungnya banyak. Terus kemudian orang masyarakatnya juga kompak. Karena kan Shakira membawa nama daerahnya. Nah, membawa nama daerahnya. Toh ngasih Shakira atau ngasih peserta yang lain kan nggak rugi. Mereka kan juga terbantukan secara ekonomi. Apa ruginya? Ya kan? Robby kemarin juga ada yang nge-gift. Alhamdulillah saya ikut senang. Ya nggak sih? Terus April juga ada yang nge-gift. Valen juga banyak yang nge-gift. Mutia juga ada yang nge-gift.
rugi, enggak lah, malah terbantukan ekonomi mereka. Mereka kan juga selama ini kan bekerja untuk sebagai tulang punggung keluarganya. Enggak ada yang salah kan? Iya enggak? Yang salah yang mana coba? Yang salah siapa? Yang salah orang-orang yang menghujat. Udah menghujat tapi nggak bantu idolanya, kan kasihan. Nah, ya malah yang kasihan Tasya juga. Tasya punya skill tapi nggak ada yang kasih gift sama dia. Padahal dia secara skillnya bagus, nyanyinya bagus. Padahal orang Tangerang kaya raya. Masa sih, kan secara Tangerang itu juga Jakarta. Ya minimal orang-orang Jakarta lah, pengusaha-pengusaha. Dari misalkan bukan dari pemerintah bisa kerjasama dengan para pengusaha-pengusaha untuk memberikan gift buat Tasya, kan membawa nama Tangerang, membawa nama Jakarta, kan gitu toh, bukan malah dimarahin anak-anak yang sudah dikasih gift, kan terbantukan secara ekonomi. Yang tadinya mereka itu bekerja sebagai tulang punggung keluarganya, karena ikut Dangdut Akademi 7 ini, mereka akhirnya nggak kerja. Tapi mereka bersyukur ikut Dangdut Akademi 7 ini, mereka bisa mendapatkan rezeki dari orang-orang baik. Bukan orang-orang kaya ya, karena orang kaya belum tentu baik. Tapi dari orang-orang baik yang punya hati nurani, yang ingin memberikan sebagian rezekinya buat anak-anak Dangdut Akademi 7. Setuju nggak? Kalian jangan bilang orang kaya belum tentu royal. Orang kaya itu kebanyakan tuh pelit. Kecuali memang mereka punya hati nurani, mereka memang sama Allah itu digugah hatinya, mereka kasih rezeki itu buat anak-anak itu yang memang secara ekonomi mereka memang kurang. Lah, anak-anak yang seperti itu kenapa kalian hujat? Pertanyaan saya. Apalagi sultan yang ngasih. Oh, berarti kan Allah tidak salah memberikan dia rezeki banyak. Udah sultan, royal pula. Keren. Gitu, keren. Lah, yang salah itu adalah yang menghujat. Kenapa mereka nggak ngasih idolanya gitu loh. Mereka ngetik menghujat mereka tapi tidak mengamankan idolanya. Yang salah itu. Jangan salahin mereka-mereka yang memberikan gift. Luar biasa, udah sultan, terus udah gitu kasih rezeki, Masya Allah, rezekinya makin ditambah lagi. Apalagi yang bukan sultan, ngasih rezekinya buat anak-anak itu. Masya Allah, gimana nggak makin kaya? Coba. Jadi ya jangan marah-marah, tidak boleh ya. Anak-anak itu juga gak punya salah apa-apa, mereka pasti ingin menampilkan yang terbaik. Cuma kan setiap mental anak itu berbeda-beda. Ada yang mentalnya kuat, di saat kalian hujat, mereka itu mampu menghadapi itu semuanya. Akhirnya mereka gak blank, tapi di saat kalian hujat, mereka tuh tiba-tiba blank karena takut salah, akhirnya salah beneran. Gitu. Ya namanya manusia biasa. Udahlah guys, jangan terlalu parah. Kalian itu sampai ngatain fisik. Nah makanya saya katain fisik balik, saya bales, ada yang ngamuk-ngamuk. Lah kalau misalkan kalian gak kepengen dibalas, ya jangan ngatain orang. Gitu ya. Nah mendingan sekarang kita minum vitamin aja supaya sehat. Kalian itu yang ngasih aku gift koin, sayang, bukan aku nggak mau. Kalian beli aja produk aku Kulvita. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulit. Supaya kulitnya itu lebih cerah, supaya kulitnya itu sehat, supaya kulitnya itu nggak gampang. Sebentar aku minum dulu deh, haus habis cerewet. Ini Valen, Tasya, iya tahu Valen, Tasya, siapa lagi semua pada iya. Kalian boleh kalian tulis namanya idola kalian masing-masing. Tapi alangkah lebih baik lagi nanti pas di saat mereka lagi udah tayang, kalian nonton, mereka pasti lebih seneng ya. Yang pink ini bagus banget.
Ini untuk kulit, supaya mencerahkan kulit, menghaluskan kulit juga. Terus kemudian kita kasih stok 500 paket Bu. Oke, kita nggak banyak. Harganya berapa Fik? Coba bilangnya harganya berapa? Ini. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam sayang. Ini seperti ini ya guys. Ini sudah BPOM, halal, tercover, asuransi Sinarmas juga. Jadi ini bagus banget buat kulit. Jadi kalau kalian kepingin kulitnya itu glowing, pingin kulitnya itu lebih cerah, pingin kulitnya itu lembut, pingin kulitnya itu natural, nggak ada efek samping, tidak membuat ketergantungan, minum jangka panjang boleh, minum jangka pendek juga nggak apa-apa ya. Buat 3 tahun ini dari usia 12 tahun sayang. 115.000 3 box. 115.000 3 box. Kok naik lagi? Kemarin perasaan 90, kemarin perasaan 100.000 3 box, Fik kok 115 sekarang Fik?